Dengan tingginya biaya hidup saat ini, rata-rata keluarga di Indonesia akan kewalahan kalau hanya mengandalkan gaji suami. Apalagi zaman sekarang banyak PHK. Makanya ada baiknya kita punya penghasilan tambahan. Nah, buat ibu-ibu rumah tangga, ada kok caranya untuk bisa mendapatkan uang tambahan meskipun sambil jaga anak dan mengurus keluarga. Di episode kali ini saya akan membahas sejumlah ide usaha sampingan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga dari rumah. Mau tahu apa aja? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mampir juga dong ke channel kami yang lain. Ada tentang bisnis kuliner, K-pop, lifestyle, religi, reaction channel, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit. Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Siapa sih yang gak mau punya uang sendiri dan bisa mandiri secara finansial? Apalagi dengan memiliki penghasilan sendiri, kalian juga akan lebih bebas untuk membantu banyak orang. Atau minimal membantu perekonomian keluarga lah. Berikut sejumlah ide untuk berbisnis dari rumah. Yang pertama adalah menjadi dropshipper. Kalau kalian mencari ide usaha yang tidak butuh modal, menjadi dropshipper bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena dropshipper itu intinya hanya memasarkan barang. Kalau ada yang pesan, kalian tinggal pesan kepada supplier untuk dikirimkan secara langsung ke konsumen. Keuntungannya akan kalian dapatkan dari selisih harganya. Jadi misalnya, supplier jual barangnya Rp100.000. Kalian lakukan marketing dengan harga Rp120.000. Nah, kalau ada yang beli, pembelinya akan bayar kepada Anda Rp120.000. Dan Anda tinggal suruh suppliernya kirim barang ke pembeli secara langsung. Jadi, Anda akan untung kira-kira Rp20.000 dan juga tidak perlu mengurus ekspedisi sendiri. Jualannya di mana, Mbak? Ya, kalian bisa jualan lewat WhatsApp, Facebook, atau bisa juga punya website katalog online sendiri. Bahkan kalian bisa menjadi dropshipper lewat Tokopedia dan Shopee. Barangnya kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan minat. Misalnya mau jualan kosmetik, baju, perlengkapan bayi, dan sebagainya. Nah, ide bisnis untuk ibu rumah tangga berikutnya adalah menjual makanan. Kalau kalian tidak mau resiko yang tinggi, yang bisa kalian lakukan adalah menerima pre-order. Jadi, pembeli harus bayar uang muka dulu, baru kalian beli-beli bahan dan masak. Kalau udah jadi, barulah kalian akan menerima sisa uangnya. Ini bisa kalian lakukan untuk kue kering, kue basah, nasi kuning, hidangan arisan, dan aneka makanan lainnya, tergantung kalian jagonya bikin apa. Memasarkannya pun cukup memamerkan barang atau makanan yang bisa di pre-order, kemudian sebutkan waktu pemesanannya berapa lama, dan kemudian setelah pesanan diterima, kalian tinggal melakukan penjualan. Pokoknya dengan sistem pre-order, semuanya jadi lebih pasti. Kalau pelanggannya mundur atau cancel, uang mukanya hangus, jadi kalian tidak akan rugi-rugi banget. Kalau kalian gak mau repot, sebenarnya bisa juga sih kalian terima orderan. Terus untuk makanannya kalian bisa beli jadi di tempat yang lebih murah gitu. Atau kalian pesan ke orang lain untuk dibuatkan. Jadinya kalian kayak outsource gitulah. Selisih harganya bisa menjadi keuntungan buat kalian. Tapi tentunya kalau kalian mau outsource pembuatannya, pastikan dulu si suppliernya itu bisa dipercaya dan kualitas masakannya enak. Kalau bisnis makanan kalian sudah lebih stabil dan kalian siap untuk menyediakan ready stock yang siap makan, kalian bisa mempertimbangkan diri untuk mendaftar ke platform delivery online seperti GrabFood, GoFood, atau Shopee Food. Tapi perlu saya garis bawahi ya, jualan di platform delivery online itu masakannya harus ready stock, tidak bisa pre-order lagi. Ide selanjutnya adalah menjadi ibu kos atau menyewakan properti. Kalau masih ada kamar kosong di rumah, kalian bisa menyewakan kamar tersebut dan otomatis akan menjadi sumber uang baru untuk kalian. Atau kalau ada properti milik keluarga besar yang tidak terpakai, kalian bisa mengusulkan untuk menjadi agen penyewaannya.
Jadi misalnya nih, kalau ada yang nyewa 80% untuk pemilik rumah tersebut, terus 20% untuk kalian sebagai komisi, atau ya persentasenya bisa diatur-atur aja lah. Kalian bisa membantu mencari orang yang mau menyewa dan mengurusi tempat yang disewakan itu. Dan zaman sekarang, nyewain kamar atau rumah itu tidak harus berbulan-bulan atau bertahun-tahun guys. Harian juga bisa, karena ada aplikasi yang namanya Airbnb, Oyo, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini juga akan memudahkan kalian dalam hal marketing karena mereka sudah memiliki calon peminat yang memang sedang mencari tempat menginap. Pun kalau ternyata lahan yang kalian miliki itu tanah kosong misalnya, kalian tetap bisa menjadikannya uang loh. Misalnya dijadikan lahan parkir sewaan atau disewakan untuk tempat dagang orang lain. Pokoknya di mana ada kemauan, di situ ada jalan deh. Ide selanjutnya adalah untuk mengisi survei online. Kalau kalian sekedar ingin mencari uang tambahan yang fun dan gampang, mengisi survei online bisa menjadi pilihan. Memang sih potensi pemasukannya relatif rendah, nggak bisa tanding dengan pemasukan dari kerja kantoran deh. Tapi kalau sekedar buat nambah uang belanja, bolehlah. Caranya gampang banget, kalian hanya perlu isi survei. Tiap ngisi, kalian akan dapat poin, dan setelah poinnya sudah terakumulasi, biasanya kalian bisa menukarnya dengan transferan, pulsa, voucher belanja, dan sebagainya. Biar kalian bisa dapat uang yang lumayan banyak, saya sarankan untuk mendaftarkan semua anggota keluarga yang usianya di atas 18 tahun dan daftar di berbagai website survei. Misalnya nih, kalau dari satu survei website per orang bisa dapat 100.000 per bulan, tapi dari keluarga besar kalian yang ikut katakanlah 4 orang. Kemudian kalian masing-masing daftar ke 5 website. Itu berarti potensi penghasilannya 4 dikali 100.000 dikali 5 website, yaitu 2 juta per bulan. Kalau hanya satu orang dan hanya satu website survei, dapatnya paling-paling hanya 100.000 sebulan. Selanjutnya adalah jasa penitipan anak kecil-kecilan. Dengan banyaknya ibu yang bekerja, ini sebenarnya menjadi peluang kalau kalian mau dititipi anak orang. Karena nggak semua orang punya pembantu atau kakek dan nenek yang bisa dititipi anak. Ini bisa menjadi peluang bisnis. Kalian bisa menawarkan jasa penitipan anak di kompleks kalian, atau bahkan bisa juga dikombinasikan dengan jasa menjemputkan anak mereka dari sekolah. Lumayan kan, sambil kalian jaga anak sendiri, anak juga ada teman main, dan kalian juga bisa sekalian mendapatkan uang. Selanjutnya adalah jadi freelancer. Cara lain untuk mendapatkan uang tambahan adalah dengan menjadi freelancer alias pekerja lepas lewat website yang namanya projects.co.id. Silakan, linknya ada di deskripsi ya. Website ini adalah marketplace yang mempertemukan antara pemberi kerja dengan para freelancer. Untuk daftarnya pun gratis teman-teman, tidak dipungut biaya. Mereka hanya akan memungut komisi kalau kalian mendapatkan uang proyek. Tapi kalau hanya sekedar daftar, tidak kena biaya apa-apa. Proyek yang diiklankan di sini pun tingkat kesulitannya berbeda-beda, mulai dari yang gampang sampai yang membutuhkan keahlian khusus. Contohnya aja ada data entry, jasa nulis artikel, jasa edit foto, jasa jadi kameramen TikTok, jasa bikin website, dan sebagainya. Menurut saya, asal kalian mau belajar dari internet dan YouTube, dan juga banyak latihan, mestinya teman-teman bisa membangun keahlian yang bisa dijual. Mayoritas pekerjaan yang diiklankan di website ini pun bisa dikerjakan secara online dari rumah. Jadinya, kerja freelancer ini cocok untuk ibu rumah tangga. Opsi lain untuk mencari uang tambahan adalah dengan menjadi YouTuber. Dan YouTuber zaman sekarang itu nggak harus yang ngevlog gitu. Ada berbagai genre untuk YouTube. Ada yang berbagi tips kecantikan, ada channel masak, ada channel reaction yang ngomentarin hal-hal yang lagi viral, sampai ada juga channel education seperti yang sedang saya buat ini. Enaknya jadi YouTuber adalah sekali videonya sudah diupload, maka uang AdSense-nya akan masuk dengan sendirinya asalkan channel kalian sudah dimonetisasi. Udah nggak harus ngapa-ngapain lagi. Tips untuk punya channel yang sukses adalah dengan mencari topik yang banyak dicari orang
dan videonya di-tag dengan kata-kata kunci tersebut. Selain itu, kalian juga harus rajin mengupload dan jangan gampang menyerah. Kalau kalian mau tahu lebih detail bagaimana caranya untuk menjadi YouTuber modal HP, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!